Hai, jumpa lagi Munaji berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Saya akan memaparkan apa itu suspend, apa itu banned. Apakah ada bedanya antara suspend dengan banned? Ini kaitannya dengan YouTube dan juga kaitannya dengan AdSense, karena keduanya antara YouTube dan AdSense itu biasanya terkait. YouTube akan bisa menghasilkan uang atau monetisasi itu menggunakan AdSense. Salah satunya adalah menggunakan AdSense. Dan AdSense sendiri adalah salah satu fitur atau produk yang dimiliki oleh Google. Oke, apa itu suspend? Suspend adalah diberhentikan atau ditunda atau ditangguhkan. Google itu memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah fitur maksudnya di dalam channel YouTube ya. Nah, ini kaitannya suspend dengan channel YouTube. Nah, di dalam channel YouTube itu ada beberapa fitur, yaitu diantaranya adalah untuk upload, untuk apalagi chat, untuk komentar, dan juga untuk monetisasi. Nah, suspend di sini apabila telah melakukan pelanggaran atau kontennya tidak sesuai dengan ketentuan atau kebijakan pedoman dari komunitasnya Google atau YouTube. Nah, dari situ karena sudah berkali-kali yaitu suspend, berkali-kali melakukan pelanggaran, jadi akhirnya disuspend atau ditangguhkan. Beberapa fitur dinonaktifkan. Nah, kalau suspend hanya tingkat 1 atau suspend SP1 atau SP2 itu masih hanya bisa, maksudnya tidak bisa mengakses beberapa fitur. Misalnya tidak bisa mengupload, tapi video itu masih bisa diakses oleh orang lain, yaitu bisa menambah view, jam, atau menambah subscriber. Cuman saya sendiri atau pemilik channel tidak bisa melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, itu. Terus yang keduanya, suspend itu sebenarnya adalah dihentikan atau di stop ya, di stop. Nah, kalau suspend tingkat pertama itu tadi hanya peringatan itu ada teguran. Nah, setelah teguran yang berkali-kali baru, nah itu namanya banned ya. Kalau banned itu saya rasa itu tidak bisa, pendapat saya arti dari banned adalah tidak bisa mengakses semuanya. Jadi channel itu sama sekali tidak bisa digunakan atau di delete secara paksa, termasuk juga pada AdSense-nya. Jadi apa ya, benar-benar dipecat, di PHK secara paksa gitu ya. Nah, kalau suspend itu bisa kita melakukan banding, umpamanya karena melanggar alias terkena peringatan atau teguran pertama. Nah, karena masalah tertentu, misalnya karena melakukan komen spam atau dianggap konten kita tidak benar. Nah, itu kita bisa melakukan banding. Nah, apabila banding tersebut bisa diterima, maka akses tersebut yang tadi dihentikan, yang tadi diblokir, yang tadi ditangguhkan itu bisa digunakan dengan baik atau bisa digunakan kembali ya. Artinya monetisasi pun bisa berjalan. Nah, apabila channel utama suspend, umpamanya kita memiliki dua channel. Yang channel pertama adalah channel utama ya, channel utama atau channel primary kalau nggak salah ya. Nah, yang keduanya adalah channel merek. Nah, itu dibuat dengan menggunakan satu email. Nah, apabila channel utamanya terblokir atau disuspend, biasanya fitur lain, yaitu adalah channel merek, itu termasuknya adalah fitur lain atau tambahan. Itu tidak bisa diakses melalui email tersebut. Bisa juga, saya belum pernah melakukan, tapi ada beberapa tutorial yang menyebutkan merek channel itu bisa diaktifkan dengan dialihkan, ditambahkan administratornya itu dengan email lain atau channel lain. Tapi ini saya belum pernah melakukan ya. Nah, sekarang banned adalah apabila melanggar lebih dari 3 kali atau 3 kali telah melanggar ketentuan atau 3 kali mendapatkan teguran. Pertama itu ada peringatan pertama, itu teguran. Nah, yang terakhirnya itu adalah di banned, yaitu channel mati, channel dihapus, tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat oleh siapapun ya. Jadi biasanya kalau seperti itu, biasanya saat kita membuka dashboard tiba-tiba tidak ada keterangan yang gambarnya seperti ini. Nah, ataupun sama sekali tidak bisa mengakses layanan-layanan yang dari Google tersebut.
Nah, jadi sudah pasti tentu ada bedanya antara suspend dan juga banned. Kalau suspend itu adalah akibat dari kita melanggar kebijakan dan ketentuan atau pedoman komunitas yang berlaku untuk channel YouTube. Dan juga ini berlaku juga untuk apabila pada akun AdSense. Akun AdSense pun sama, disuspend ataupun mendapat teguran apabila tidak sesuai, misalnya ada klik sendiri pada iklan ataupun kontennya tidak sesuai, artinya kontennya tidak sesuai dengan kebijakan konten, baik itu di artikel ataupun di YouTube. Nah, biasanya nanti ada peringatan tergantung peringatannya. Kalau peringatannya itu agak berat berarti SP1, SP2, dan yang terakhir yaitu adalah banned ya. Jadi bedanya intinya adalah kalau suspend itu kita hanya mendapatkan peringatan atau teguran. Kalau bahasa Jawanya ya diomongi, ya dibilangin ini ada ketentuan ini, ada konten yang seperti ini, ada perlakuan yang seperti ini. Nah, kalau tidak mau dibilangin, dinasihatin oleh Google tersebut, baru namanya delete ataupun namanya banned. Nah itu. Jadi kalau suspend itu bisa kita melakukan banding ya. Tergantung suspendnya juga ini ya. Kalau banned udah ya total. Saya rasa saya belum pernah menemukan artikel cara menemukan atau membuka banned kecuali membuat akun baru ya. Kecuali kalau hanya tingkat suspend saja baru bisa namanya dibanding pengajuan seperti itu. Kalau banyak judul video ataupun artikel membuka banned itu saya masih belum bisa saya katakan itu belum valid lah itu ya. Hanya judulnya, tapi isinya adalah cara dari membuka suspend tersebut. Oke, baiklah itu saja antara suspend dan banned, apakah ada bedanya? Semoga dari apa yang saya paparkan sobat semuanya bisa menyimpulkan antara suspend dan banned. Munaji.com, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.